Perkenalkan, nama saya Yusuf Habibi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance berdasarkan manajemen ASN dan smart ASN. Ini saya buat berdasarkan tugas Latsar CPNS Kabupaten Bekasi tahun 2002. Nama saya Yusuf Habibi, nomor NDH 20, angkatan 6, kelompok 1. Ini adalah tugas CPNS Latsar 2002, agenda 3. Langkah-langkah pemecahan masalah yang saya akan buat yaitu pertama, analisis isu kelayakan menggunakan APKL, melakukan penapisan isu menggunakan metode USG, analisis dampak jika isu tidak terselesaikan, pihak yang terdampak, mencari sebab akibat menggunakan kerangka fishbone, dan terakhir membuat gagasan atau rekomendasi kegiatan yang akan dilakukan. Deskripsi isu di sini pertama ada 5 isu. Yang pertama, pengolahan limbah medis tidak optimal. Deskripsi isunya yaitu limbah medis belum tertata dengan rapi, belum memiliki MOU dengan pihak ketiga, dan lain sebagainya. Yang kedua, isu pelaporan program Kesling. Jadi permasalahan pelaporan yaitu pendokumentasian laporan data kegiatan belum tertata dengan rapi karena fasilitas alat dan pergantian tanggung jawab tugas. Jadi sebelumnya petugas Kesling yang lama sudah tidak berada di instansi Puskesmas Tambelang. Lalu ada STBM di Desa Sukarapi, Kecamatan Tambelang yang warganya masih BABS. Di sana terdapat warga di wilayah kerja Puskesmas yang masih BABS atau buang air besar sembarangan, tidak memenuhi syarat kesehatan lingkungan. Lalu yang keempat, pencahayaan di ruang pelayanan Ponet redup. Di sini terdapat komplain petugas pada bagian Kesling di mana kondisi pencahayaan redup tidak nyala secara nilai ambang batas atau standar tidak memenuhi standar. Yang terakhir, air bersih di Puskesmas Tambelang secara fisik tidak memenuhi syarat. Jadi berdasarkan hasil observasi yang dirasakan selama sebulan berada di Puskesmas Tambelang, secara fisik air bersih tidak memenuhi syarat karena terasa airnya payau, kurang jernih, agak kuning-kuningan, dan seperti bau besi, belum dilakukan pengecekan. Nah, ini masalahnya juga karena belum dilakukan pengecekan ke laboratorium. Dampaknya di sini dari pengolahan limbah yaitu pengolahan limbah medis tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak terdampaknya yang tugas Kesling, cleaning service, dan Puskesmas. Lalu dari dampak pelaporan program Kesling bermasalah yaitu laporan kegiatan yang tidak terdokumentasikan atau kesulitan petugas saat dilakukan audit program kerja. Ini pihak terdampaknya petugas Kesling, Puskesmas, dan program kerja terkait. Lalu STBM di Desa Sukarapi, Kecamatan Tambelang yang masih BABS. Kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan kesehatan masyarakat yang yaitu menurunnya atau bermasalah. Jadi kesehatan dari masyarakat di Tambelang menurun karena masih terdapat warga yang BABS. Ini yang terkaitnya masyarakat, aparat desa, dan puskesmas. Pencahayaan di ruang pelayanan Ponet redup. Ini ya sudah tahu sendiri, tenaga kesehatan yang berada di Ponet, jadi menurunnya konsentrasi dan menimbulkan penyakit mata. Jadi kalau lama-lama pencahayaannya redup bisa berpengaruh ke kesehatan kerja atau bagian mata. Air bersih Puskesmas Tambelang secara fisik tidak memenuhi syarat. Dampaknya pegawai atau pasien di puskesmas terganggu akibat kualitas air bersih yang tidak sesuai dengan standar. Nah, di sini berarti pelayanan juga menurun karena kepuasan pasien terhadap air bersih kurang. Oke. Ini adalah teknik tapisan isu yang saya gunakan dalam menentukan masalah layak atau tidak layak untuk diangkat. Menggunakan metode APKL, aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Jadi isu di sini pengolahan limbah medis tidak optimal. Secara aktual semua isu layak.
aktual karena memang semua baru dibahas. Lalu semua problematik, kelayakan semua juga layak. Nah ini kelayakan yang masuk ke kelayakan yaitu pelaporan program Kesling, lalu STBM di Desa Sukarapi, Kecamatan Tambelang yang masih BLBS, dan terakhir klinik sanitasi belum optimal. Baik, selanjutnya saya melakukan penapisan isu menggunakan metode USG, urgency, serious, and grow untuk mengetahui permasalahan yang menjadi skala prioritas. Dari isu-isu yang tadi telah dilakukan penapisan masalah kelayakan, maka saya melakukan skala prioritas. Terdapat 3 isu yang menjadi layak. Ada program pelaporan Kesling, lalu STBM di Desa Sukarapi, Kecamatan Tambelang, dan terakhir klinik sanitasi. Di sini saya melakukan skala prioritas dan menilai urgensi, seriously, dan peningkatannya. Didapatkan 3 urutan, dan yang menjadi skala prioritas utama yaitu STBM di Desa Sukarapi, Kecamatan Tambelang. Setelah dilakukan prioritas masalah, maka saya menggunakan metode fishbone untuk mengetahui analisa penyebab dan sebab akibat dari masalah tersebut. Di sini ada dari surrounding, system, skill, and supplier, yaitu kondisi masyarakat yang tidak mampu, tidak semua masyarakat memiliki akses sanitasi, penggunaan toilet umum yang belum optimal, lalu ada kebiasaan masyarakat, aparat yang belum paham dan tentang pentingnya sanitasi, dan juga belum ada bantuan yang signifikan untuk pembuatan toilet, maka mengakibatkan STBM di Desa Sukarapi, Kecamatan Tambelang yang masih diabetes. Dari sebab akibat masalah di atas dengan metode fishbone, saya mendapatkan apa-apa saja yang perlu dilakukan dengan melakukan kegiatan atau rekomendasi sebagai berikut. Pertama, melakukan sosialisasi pentingnya sanitasi. Tahapannya sosialisasi secara berkala di setiap RW atau wilayah kerja. Lalu hasil yang diharapkan masyarakat paham mengenai pentingnya sanitasi dan sehingga merubah perilakunya. Lalu pengurusan administrasi terkait penggunaan tanah negara. Nah, di sini kenapa berkaitan? Karena tanah negara ini menjadi salah satu problem di fishbone tersebut, karena masyarakat atau warga yang mau membuat WC, dia berpikir ulang ketika itu masih tanah negara, tidak memenuhi kaidah hukum, takutnya dia digusur gitu. Lalu harus berkoordinasi antara DPR, Bupati, dan kementerian terkait. Nantinya hasilnya yang diharapkan yaitu keterangan penggunaan tanah negara sebagai fasilitas umum. Lalu yang terakhir, membuat proposal untuk diajukan ke CSR dalam pengupayaan bantuan kesehatan dalam kurung pembuatan WC. Di sini tahapan alternatifnya, pertama, setelah dilakukan sosialisasi, pemicuan supaya masyarakat mau berubah, dibuatlah proposal data pengajuan ke CSR untuk pembangunan WC, disurvei lalu dibangun. Anggarannya dari dana CSR swasta maupun pemerintah, bisa dari Basnas, dari PUPR, bisa dari Wika atau lain sebagainya. Lalu hasil yang diharapkan pembangunan WC permanen dari anggaran CSR. Dan memang kegiatan ini karena salah satu menjadi program juga menjadi skala prioritas, karena memang banyak warga yang sangat membutuhkan akan dibangunnya WC di Desa Sukarapi, Kecamatan Tambelang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.